Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Indayati. Saya guru kelas 2 MI Ma'arif NU Anur Desa Babel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5242112593. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran program Basic Learning pada materi bijak memakai uang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Coba Sona kenapa tidak masuk? sakit. Kita doakan ya, semoga Jono lekas sembuh dan bisa berangkat seperti semula. Anak-anak tuh mau tanya, siapa yang tadi berangkat paling awal? Mbak Dila berangkat paling awal ya. Ayo Mbak Dila sekarang ini doa ya. Jika berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita itu harus mengutamakan sikap kedisiplinan. Tujuannya untuk apa? Agar cita-cita kita tercapai, pinter. Siapa yang ingin cita-citanya tercapai? Nah, coba buku tanya satu-satu ya. Mbak Irana, cita-citanya ingin jadi apa? Guru. Berarti kalau ingin jadi guru, itu harus rajin. Iya, pinter, harus rajin belajar ya, harus bisa disiplin waktu. Kalau Mas Safi ini jadi apa? Apa? TNI, hebat ya Mas Safi, dia menjadi TNI. Kalau menjadi TNI Mas Safi dan apa berarti? Jujur, rajin belajar. Sebelum mulai kita pelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangat. Biar tambah semangat. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila biar dalam pembelajaran itu kita tambah semangat ya.
Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat gak? Tentang pintar penggunaan tanda koma. Yang masih ingat penggunaan tanda koma itu untuk apa? Untuk memerinci sebuah kalimat. Contohnya, saya pergi ke pasar membeli buah, koma, sayur, koma, daging, koma, dan susu. Nah, anak-anak, sekarang pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi bijak memakai uang. Kira-kira untuk apa ya kita belajar materi ini? Ada yang tahu kan? Tahu kan tujuannya? Iya, pintar. Agar kita mengetahui cara-cara mendapatkan uang, kemudian mengetahui cara-cara bijak menggunakan uang, kemudian mengetahui jenis-jenis pekerjaan, kemudian mengetahui nama mata uang Indonesia. Ya. Terus selanjutnya silakan alat tulisnya dipersiapkan, ya. Buku, pensil, berkas disiapkan. Udah siap semua belum? Anak-anak, sekarang guru mau tanya ya, apa itu uang? Kemudian, apa nama mata uang di Indonesia? Sebutkan pecahan mata uang yang anak-anak ketahui. Nah, pintar ya. Dan selanjutnya, coba anak-anak kita baca bersama ya. Hari ini Aku duduk ikut-ikut belajar masakan di pasar. boleh, tapi kenapa itu namanya pasar namanya? Itu apakah anak bisa menjawabnya? Apa itu? Jadi uang itu adalah apa, anak? Alat tukar untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Lalu apa fungsinya semua? Apa fungsinya uang? Uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sangat dapat diterima oleh semua orang. Berarti kalau anak-anak mau jajan atau mau membeli sesuatu, itu harus menggunakan apa? Nah, kalau pakai kertas bisa nggak? Pakai kertas bukan sebagai alat pembayaran yang biasa. Nah, sekarang di Indonesia kita menggunakan mata uang yang namanya apa? Mbak Rina? Rupiah. Kalau mata uang Jepang? Kalau mata uang Thailand? Mata uang Jerman? Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, selanjutnya anak-anak, jenis uang itu ada berapa ya? Yaitu uang apa? Anak-anak, ini adalah contoh uang kertas ya. Ini pecahannya menunjukkan berapa? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Nah, sekarang ini ada contoh uang logam. Ini berapa coba? Kalau yang ini besar, pintar ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, anak, ayo amati gambar di samping. Itu ada gambar apa, anak? Uang saku. Uang sakunya itu ada uang apa? Uang logam dan uang kertas. Itu ada gambar apa aja? 1.000, 2.000, ya, dan juga resepnya ya. Sekarang anak-anak jawabkan pertanyaan berikut ini ya. Apa nama mata uang Indonesia? Sebutkan pecahan mata uang Indonesia yang kalian ketahui. 2.000, 3.000, 5.000, 10. Lagi ya. Apakah kalian selalu mendapatkan uang saku? Ini ada berapa jumlahnya? Sekarang Mbak Ayana bertanya.
Berapa tadi jumlah uang sakunya Mbak Yana? 10.000. 10.000 digunakan untuk apa saja? Beli cireng, beli risol, es teh, sisanya di pintar ya Mbak Yana ya, tepuk tangan. Gambar di samping ya anak ya, itu adalah gambar cara-cara mendapatkan uang. Itu yang paling atas ini, itu gambar apa? Apa anak? Mengikuti lomba dia, pintar ya. Kemudian yang bawahnya ini jual mana? Jual mana? Yang jual apa ya? Jual kurma. Dalam jual kurma itu berarti menghasilkan barang apa jasa? Kalau yang bawah ini teknologi berarti menjual kan? Karya. Kalau yang sampingnya ojek. Kalau ojek itu berarti menjual jasa. Kalau yang atasnya itu juruk toh? Sih kalau ketik berarti menjual jasa. Yang atasnya itu penjahit. Penjahit itu bisa menjual barang ataupun menjual. Sudah paham belum? Sudah paham? Nah kalau sudah, sekarang itu ada soalnya ya. Nah, apa itu pekerjaan? Dan apa itu jasa? Dan apa itu karya? Itu ditulis dan dikerjakan di buku tulis kalian ya. Kerjakan mulai. Dan ditulis ya, yaitu pekerjaan, jasa dan karya. Sudah selesai ya? Sudah. Anak-anak, ayo kita amati gambar berikut ya. Itu ada sebuah kotak kata. Nah nanti tugasnya anak-anak menulis 6 buah jenis pekerjaan yang ada dalam kotak kata tersebut. Nah caranya yang pertama itu 2 nama pekerjaan dapat ditemukan mendaftar dari kiri ke kanan. Yang kedua, 4 nama pekerjaan dapat ditemukan menurun dari atas ke bawah. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang ditulis di bawahnya yang tadi ya. Belum. Bentar ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah selanjutnya itu ada jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba kita amati yang paling atas pojok kiri. Itu adalah gambar orang sedang apa ya? Apa? Memetik daun teh. Kalau memetik daun teh berarti menghasilkan barang. Yang bawahnya itu gambar apa? Ada roti. Dan itu kira-kira sedang apa ya? Menjual roti, menjual barang ya. Yang atasnya itu ada jari, sama ikan, berarti apa? Kerjanya itu menghasilkan barang. Yang bawahnya saya ukur, berarti menjahit juga menghasilkan barang dan jasa. Sekarang yang sampingnya itu jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Itu ada suntikan, ada kabel, ada periksa. Berarti pekerjaannya seorang dokter. Itu menghasilkan sampingnya dia gambarnya ini apa Mas Bro? Ini kan Mas Bro. Rambut ya, rambut dari itu menghasilkan yang bawahnya sudah kayak gini sama ininya apa bahasa pintar bahasa pekerjaannya seorang apa? Guru itu menghasilkan nah yang bawahnya itu sama ya, penjahit itu menghasilkan barang dan jasa. Sudah dipahami belum? Nah, sekarang guru akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nah, sekarang ayo amati gambar berikut ini. Berdiskusilah dengan 3 teman kalian, teman kalian ya. Pilih 2 jenis pekerjaan. Jelaskan apa saja
dilakukan oleh pekerjanya. Sebagai contoh, nelayan adalah contoh orang yang menangkap ikan dan menjualnya. Perhatikan ya, nelayan adalah orang yang menangkap ikan dan menjualnya. Kalau petani berarti adalah seorang yang bekerja di sawah, kemudian jual dalam hasil panennya. Hal-hal yang harus dilakukan seorang guru, misalnya membuat rencana, mengajar, kemudian membuat apa? Soal, kemudian membuat hasil penilaian. Karena menurut anak-anak hal-hal yang mesti dilakukan seorang guru apa saja? Karena guru maksudnya membahas, ya, tapi ya mengajar siswa pinter. Selain mengajar siswa, memotivasi siswa pinter, membuat soal, mendidik siswa. Terus selanjutnya guru akan membagikan tugas kelompok kepada anak-anak ya. Nah, tugasnya nanti setiap kelompok untuk menuliskan tentang pekerjaan orang tua dari kalian, ya. Menuliskan pekerjaan dari orang tua kalian, kemudian ditulis dalam 5 kali kalimat menggunakan pertanyaan berikut sebagai panduan. Yang nomor 1, apakah mereka memerlukan alat-alat yang khusus? Yang kedua, apakah mereka bekerja sendiri atau bersama orang lain? Yang ketiga, apakah mereka menjual barang atau jasa? Dan yang keempat, apakah mereka bekerja di dalam atau di luar ruangan? Contohnya ya, Mas Aksa, ya, ayahnya Mas Aksa bekerja sebagai apa, Mas? Mesinnya bakso. Ya berarti ayahnya Mas Aksa itu memerlukan pakaian khusus tidak? Tidak, berarti ayahnya Mas Aksa tidak memerlukan pakaian khusus. Sehingga ayahnya Mas Aksa bekerja sendiri atau dengan orang lain? Dengan orang lain ya. Kemudian apakah ayahnya Mas Aksa menjual barang atau jasa? Barangnya itu apa anak? Bagaimana rasanya? Ya. Kemudian apakah ayahnya Mas Aksa itu bekerja di dalam ruangan atau di luar? Di luar. Kalau pekerjaannya guru berarti di dalam. Jadi tugasnya ya sudah lagi dikerjakan. Sudah paham belum? Sekarang dikerjakan ya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Tetap perhatikan ya anak-anak ya. Ketika kalian mengerjakan, kalian juga harus memperhatikan struktur kalimatnya, tanda bacanya ya. Ya. Kalau awal kalimat berarti huruf besar ya. Kalau akhir kalimat diberi tanda titik. Jadi didiskusikan bersama kelompoknya. Ya. Sudah selesai anak-anak? Ayo sekarang perwakilan tiap kelompok ya. Kelompok 1 maju mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk maju. Kelompok 1. Perhatikan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Ayah saya bekerja sebagai nelayan. Ayah saya tidak memerlukan pakaian murah. Ayah saya bersama orang lain. Ayah saya menjual barang. Ayah saya bekerja di luar ruangan. Coba kita perhatikan ya, tadi Mbak Gila. Mbak Gila ayahnya sebagai seorang pedagang. Berarti memerlukan pakaian khusus tidak? Tidak. Kemudian ayah saya bekerja sendiri ya. Kalau berdagang berarti menjual barang apa jasa? Barang. Sebenarnya di dalam apa di luar mana? Dan sekarang Fatia, ayahnya bekerja sebagai seorang guru. Berarti memerlukan pakaian khusus. Bekerjanya bersama orang sendiri, sama orang lain. Berarti ayah Fatia itu menjual barang apa jasa? Guru itu jasa. Bekerjanya di dalam ruangan atau di luar? Ya pintar. Sekarang Mbak Ayana. Mbak Ayana ayahnya bekerja sebagai pedagang. Ayah Mbak Ayana itu memerlukan pakaian khusus ya? Ya. Bekerjanya sendiri apa bersama orang lain? Iya. Menjual barang apa jasa? Barang. Bekerjanya di dalam ruangan apa di luar? Ya sekarang Mas Dika. Ayah Mas Dika bekerja sebagai nelayan. Ya, berarti memerlukan pakaian khusus tidak? Tidak ya. Bekerjanya bersama orang itu sendiri. Iya pintar. Menjual barang apa jasa? Bekerjanya di dalam ruangan atau di luar? Di luar ya. Beri tepuk tangan untuk berdepan ya. Beri tepuk tangan. Tembak. Salut ya. Silakan duduk ya. Anak-anak selanjutnya, guru akan memberikan quiz game. Quiz game. Tapi anak-anak yang berani maju itu dicari ya. Siapa yang berani maju jawab quiz game pijak memakai uang? Ayo Mbak Alia, maju. Yuk, saya yang keras ya. Masa sikap yang bijak dalam penggunaan uang hadiah dari ayah dan ibu antara disimpan atau ditabung dan digunakan saat membutuhkan. Langsung digunakan untuk bersenang-senang. Digunakan untuk membeli semua hadiah yang disukai. Saya tidak bisa untuk membeli kerja yang diinginkan. Siapanya apa Mbak Alia? Mbak Aya. Selanjutnya siapa yang ingin maju lagi? Ayana. Agar ayah kita bisa memiliki uang dan mencukupi kebutuhan keluarga maka usaha yang dilakukan ayah saya kita sih bekerja sama dan mobil dan santainya di rumah dilakukan di pos kami. Pilih. Samanya? Pilih. Ya, pilih salah. Kita hari ini kita sudah belajar tentang apa? Cara bijak memakai uang. Kemudian dari mana kita mendapatkan uang? Kemudian apa lagi? Jenis-jenis uang, jenis-jenis pekerjaan. Kemudian nilai mata uang Indonesia. Cara mendapatkan uang apa saja tadi? Ayo, bekerja, apa lagi? Mengikuti lomba bekerja, apa lagi? Berdagang, menjual barang, menjual jasa. Contohnya apa tadi menjual jasa?
dokter, pramugari, penjahit. Bu, kalau yang menjual barang apa tadi kerjaannya? Jaga kalian dan masing-masing dibagi lagi ya. Kemudian jenis-jenis uang ada berapa tadi? Dua. Uang apa dan uang apa? Nah, kemudian kalau uang itu artinya apa tadi? Masih ingat? Alat tukar untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Berarti fungsi uang untuk apa? Fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah. Kalau tidak menggunakan uang bisa nggak jajannya? Uangnya nggak bisa ya. Anak-anak, guru akan membagikan lembar refleksi ya. Nanti diisi, dicetak ya atau tidak. Sebelumnya dibaca dulu ya. Dibaca lembar refleksinya, kemudian dijawab, itu dicetak iya atau tidak ya. Baca, kemudian dicetak ya. Kemudian dicetak ya. Sudah dibacakan dulu lembar refleksinya. Sudah semua belum? Sekarang pukul 10. Belajar sudah semua ya. Nah, sekarang guru akan membagikan tugas mandiri di rumah. Ya, berikan tugas mandiri di rumah. Tugasnya yaitu kalian menuliskan pengalaman tentang cara bijak menggunakan uang. Ya, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, nanti pertemuan berikutnya kalian maju satu persatu ya, anak-anak. Kita cukupkan pembelajaran pada hari ini ya. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.